Tawuran pelajar terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Aksi ini membuat lalu lintas menjadi kacau karena dilakukan di ruas jalan raya. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasya Islamiyati dengan NIM 1901163, Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia. Mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Bunyamin Maftu MPD MA dan Ibu Rika Sartika MPD. Manfaat yang saya rasakan selama mengikuti pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik adalah saya dapat lebih memahami bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik yang dialami diri sendiri, orang lain, maupun di lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah. Selain itu, saya juga belajar tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik ketika kita menghadapi suatu konflik. Indonesia, negara yang berpaham Pancasila ini menempati peringkat ke-6 terendah dalam bidang pendidikan. Berdasarkan data yang disusun oleh International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018, ini seharusnya menjadi berita yang dapat melejit semangat anak bangsa untuk bisa lebih berprestasi dan mencipta karya baik di Indonesia maupun di dunia. Namun mengapa dewasa ini masih seringkali kita jumpai tawuran yang terjadi di kalangan pelajar maupun mahasiswa? Padahal ini sama sekali tidak dibenarkan. Lantas, sebenarnya apa yang menjadi sumber konflik dari tawuran pelajar maupun mahasiswa ini? Mari simak penjelasan berikut. Terdapat 4 sumber konflik pelajar di Indonesia. Yang pertama adalah Social Learning Theory atau teori pembelajaran sosial yang dicetuskan oleh Albert Bandura. Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku tawuran ini merupakan hasil dari mencontoh atau modeling dari kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, bagi para remaja yang sifatnya masih labil, ini biasanya tergerak untuk melakukan kekerasan tersebut yang diluapkan melalui tawuran itu. Selain itu, perilaku tawuran ini juga bisa dihasilkan dari mencontoh kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang kedua, Social Identity Theory atau teori identitas sosial. Menurut teori ini, konflik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan identitas kelompok dan self-esteem dari para anggotanya. Artinya, mereka menganggap bahwa tawuran ini sebagai upaya untuk meningkatkan identitas mereka. Yang ketiga, Reputation Enhancement Theory atau teori peningkatan reputasi yang dicetuskan oleh Adler dan Riker. Menurut teori ini, konflik itu memiliki tujuan untuk meningkatkan reputasi kelompok yang dipengaruhi oleh lingkungan luar. Artinya, mereka menganggap dengan mereka melakukan tawuran, mereka merasa telah meningkatkan reputasi kelompok. Yang keempat, Irrational Theory. Artinya, konflik ini terjadi secara spontan dan tidak direncanakan. Misalnya, ketika seorang pelajar tidak memiliki niat untuk mengikuti tawuran, namun ketika di perjalanan dia melihat ada kericuhan, yaitu melihat ada pelajar lain yang sedang melakukan tawuran, tiba-tiba dia tergerak untuk mengikuti tawuran tersebut. Menurut Minarini Mansur, ada beberapa hal penting dalam tawuran pelajar. Yang pertama, adanya perasaan permusuhan yang diwariskan. Yang kedua, adanya kelompok-kelompok pelajar yang disebut dengan basis atau barisan sekolah saling melindungi saat pulang sekolah. Dan yang ketiga, adanya perasaan tidak aman atau terancam oleh kelompok dari sekolah luar yang mendorong para pelajar untuk bersifat mempertahankan diri atau bahkan bersifat ofensif. Selain itu, ada juga unsur-unsur yang mendorong tawuran pelajar. Yang pertama adalah kecenderungan kekerasan pada masyarakat Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini.
Yang kedua, kurikulum yang terlalu memberatkan siswa. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat yang kurang humanis. Sekarang, bagaimana solusi untuk mencegah terjadinya tawuran? Yang pertama adalah bekali diri dengan pengetahuan agama. Yang kedua, pengawasan dari orang tua. Yang ketiga, mengikuti kegiatan tambahan di sekolah. Yang keempat, jangan mudah terprovokasi. Yang kelima, pengawasan dari sekolah. Yang keenam, jangan nongkrong sehabis pulang sekolah. Dan yang ketujuh, jalin silaturahmi antar sekolah. Dan yang paling penting, kita juga harus tahu nih, bagaimana dampak dari tawuran. Misalnya saja, kita bisa lebih cenderung bertindak kekerasan, mudah frustasi, tertekan, mengalami keresahan, sampai mengalami traumatik. Nah, setelah tahu ini, yakini masih mau tawuran. Yuk kita sama-sama mencegah tawuran dan kembali fokus menempuh pendidikan dengan memperkaya literasi dan jangan mudah terprovokasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.